Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Natasha Fitri. Saya dari Universitas Negeri Medan Pendidikan Sejarah 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi ataupun untuk menambah wawasan mengenai salah satu museum, salah satu koleksi di salah satu museum yang ada di Sumatera Utara, yaitu Museum Uang Sumatera. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa koleksi yang ada di Museum Uang Sumatera. Tentu teman-teman mungkin ada yang sudah pernah berkunjung ke Museum Uang Sumatera, kemungkinan juga ada yang belum pernah berkunjung ke sana. Nah, jadi Museum Uang Sumatera ini terletak di Gedung Juang 45, Jalan Pemuda, nomor 17, Kecamatan Medan Maingon, di Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi bagi teman-teman yang nanti setelah usai dari masa pandemi ini, mari kita sama-sama berkunjung ke salah satu museum Sumatera Utara, yakni Museum Uang Sumatera. Jadi, pada video ini secara tidak langsung juga bisa merupakan berkunjung ke Museum Uang Sumatera secara virtual. Nah, jadi akan saya jelaskan beberapa koleksi yang ada di Museum Uang Sumatera. Oke teman-teman, koleksi yang pertama yang akan saya jelaskan adalah uang koin Islamik. Nah, jadi koin ini diperkirakan uang yang dipakai pada era dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah, di mana kedua dinasti tersebut merupakan dinasti yang ada di Arab Saudi. Koin ini ditemukan di Sumatera sebagai salah satu bukti bahwasannya sebagai sejarah masuknya Islam di Sumatera Utara. Jadi koin ini ditemukan dengan bertuliskan tahun 115 Hijriah dan juga ditemukan beberapa koin yang bertuliskan tahun yang berbeda. Maka dari itu bisa kita ketahui bahwasannya dengan ditemukannya koin di Sumatera itu menandakan bahwasannya Islam masuk ke Sumatera melalui jalur perdagangan. Oke, selanjutnya yang kedua adalah koin emas Kesultanan Makassar. Bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi pada masa Kesultanan Muhammad Said, di mana pada masa Kesultanan Makassar pada tahun 1639 sampai 1653 yang memimpin adalah Sultan Muhammad Said. Jadi pada masa kepemerintahannya ia mengeluarkan uang yang berbentuk koin emas dengan nominal 1/4 dinar. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Said ini, Kesultanan Makassar itu sudah mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat, sehingga Kesultanan Makassar itu mampu untuk melakukan transit perdagangan ke berbagai kesultanan yang lainnya, termasuklah salah satunya kesultanan yang ada di Sumatera Utara, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah uang koin emergensi oleh VOC. Jadi koin ini merupakan koin atau bisa disebut sebagai uang darurat yang didatangkan oleh perusahaan VOC dari Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1764, kemudian tahun 1765 dan kemudian diterbitkan lagi pada tahun 1783. Jadi koin ini bertuliskan di satu sisinya itu bertuliskan duit Javas dalam bahasa mungkin itu maksud dari tulisan tersebut untuk membilang atau untuk menyebutkan duit secara bahasa Indonesia, cuman bertuliskan DUYT Javas. Jadi itu merupakan maksud dari uang Jawa seperti itu kan. Kemudian bertuliskan tahun terbitnya. Namun di sisi berikutnya, di sisi lainnya itu bertuliskan tulisan yang sama, hanya saja menggunakan bahasa Arab Jawi. Di koin emergency ini
tidak menuliskan ataupun tidak menyertakan gambar ataupun monogram dari VOC itu sendiri. Jadi koin ini pertamanya dikirim oleh pihak VOC ke Indonesia pada masa itu masih Hindia Belanda, sekitar 10 juta keping. Tetapi saat ini sudah mulai sedikit kelihatan di pasaran ataupun sudah mulai sedikit nampak ataupun beredar di pasaran ataupun kalangan kolektor atau juga oleh para pedagang numismatik, yang mana mereka memburu uang-uang lama untuk digunakan sebagai investasi atau juga sebagai koleksi. Oke, selanjutnya yang keempat adalah mesin cetak Orita. Mesin cetak Orita ini maksudnya adalah Orita, singkatan dari Uang Republik Indonesia Tapanuli. Jadi, pada awal pemerintahan Republik Indonesia, pemerintah itu mencetak uang ori, yaitu uang Republik Indonesia yang disingkat menjadi ori, di Yogyakarta. Namun karena uang ori yang diterima di Sumatera Utara itu tidak mencukupi karena banyaknya penduduk, kemudian Gubernur Sumut yang pertama pada waktu itu, Sultan Muhammad Hasan, berinisiatif untuk mencetak uang khusus untuk Sumatera Utara, yaitu yang dinamakan dengan ORIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Tetapi itu belum memadai karena daerah keresidenan harus membiayai keperluannya sendiri. Jadi beberapa daerah itu memang dengan mencetak uang khusus Sumatera sendiri, mereka harus mengeluarkan biaya dari keresiden mereka. Jadi maka dari itu beberapa daerah, beberapa keresidenan itu mendesak kepada gubernur agar mengizinkan untuk mencetak uang sendiri. Maka salah satunya yaitu Tapanuli. Maka dari itu gubernur menyetujuinya dan mengizinkan Presiden Tapanuli pada masa itu Dr. Ferdinand Lumban Tobing untuk memerintahkan kepada anggotanya supaya mulai melakukan mencetak uang untuk keperluan perekonomian daerah Tapanuli. Itu dengan adanya mesin cetak Orita inilah Tapanuli mampu untuk meningkatkan perekonomian di daerah Tapanuli. Nah, kemudian yang terakhir adalah ORIPS yang sudah saya jelaskan pada koleksi yang keempat tadi. ORIPS itu merupakan singkatan dari Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Jadi karena kendala di penerbitan uang Republik Indonesia yang terbatas, jadi Gubernur Sumatera itu mengajukan supaya memberikan kesempatan kepada Sumatera untuk mencetak khusus Pulau Sumatera. Jadi inilah gambar dari ORIPS yang dimaksud oleh yang saya jelaskan begitu. Inilah gambar dari mata uang ORIPS yang ada di Sumatera. Ini merupakan koleksi yang bisa kita jumpai ketika kita nanti mengunjungi ke Museum Uang Sumatera. Pada tanggal uang ini ditandatangani dicetak di Bukit Tinggi pada tanggal 1 Januari 1948, di mana uang itu ditandatangani oleh Tengku Muhammad Hasan yang sebagai Gubernur Sumatera yang pertama pada masa itu. Jadi setelah tadi saya jelaskan koleksi mesin pencetak uang daerah Tapanuli, kemudian yang koleksi kelima inilah bentuk uang yang dicetaknya seperti itu. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa koleksi yang ada di Museum Uang Sumatera. Semoga di lain kesempatan kita mampu untuk berkunjung secara langsung ke Museum Uang Sumatera seusai pandemi ini. Kemudian semoga saya dapat untuk
memberikan kunjungan museum yang lainnya secara virtual. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam museum.